Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya John Ahmad Fauji. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang basic configuration ya teman-teman. Nah, materi yang ada di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu konfigurasi hostname, konfigurasi host, mengidentifikasi IP address pada topologi, konfigurasi IP address pada router, konfigurasi IP server dan klien, dan yang terakhir itu basic remote access ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa itu topologi. Nah, kita akan bahas sama-sama ya, teman-teman. Apa itu topologi? Apa itu hostname? Maaf ya, teman-teman. Hostname adalah label atau nama unik yang ditetapkan untuk satu perangkat host dalam jaringan komputer ya, teman-teman. Namun ini berfungsi sebagai identitas membedakan satu perangkat yang lain baik dalam jaringan lokal maupun di internet. Hostname memudahkan pengguna untuk mengenali dan mengakses perangkat tanpa perlu mengingat alamat IP yang rumit. Nah, contohnya seperti pada topologi ini ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu ingin mengkonfigurasi suatu pada virtual machine teman-teman menggunakan, kan di sini ada dua Debian ya teman-teman, ada Debian router Debian dan ada Debian server ya teman-teman. Ini sama hostname-nya sebagai Debian ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengubah hostname kedua ini menjadi RTR, yang satu ini RTR Debian dan yang kedua itu SPR 1 Debian ya teman-teman, supaya ketika kita mengkonfigurasi kita tidak susah ya teman-teman membedakannya. Karena pada umumnya defaultnya itu sama ya teman-teman, yang ini juga host name-nya Debian, yang ini juga Debian ya teman-teman. Nah, ketika misalkan teman-teman itu ingin mengkonfigurasi yang ini, teman-teman itu bingung ya teman-teman, hostname itu yang mana karena ada dua. Nah, pada kali ini kita akan belajar cara mengkonfigurasi hostname-nya atau mengubah hostname-nya ya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman itu buka dulu virtual machine-nya, tab kecil. Nah, di sini saya membuka yang router Debian server ya teman-teman, yang ini. Nah, kita akan mengganti yang router Debian server yang ini ya teman-teman, yang RTR Debian server itu hostname-nya jadi RTR strip Debian ya teman-teman. Nah, bisa kita sendiri untuk ini itu, yang di sini itu router Debian server itu usernya, dan yang di sini hostname-nya ya teman-teman yang RTR Debian. Nah, untuk mengecek hostname-nya teman-teman tinggal ketikkan aja ini ya teman-teman, hostname CTL ya teman-teman, ke enter. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri untuk hostname-nya itu RTR Debian ya teman-teman. Nah, cara untuk mengubah hostname-nya teman-teman tinggal ketikkan aja, teman-teman harus masuk dulu ke mode root ya teman-teman. Caranya teman-teman tinggal ketikkan aja su min ya teman-teman, enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, sudah masuk di root, teman-teman tinggal ketikkan aja hostname ctl, hostname ctl set, lalu min atau strip ya teman-teman, set hostname, lalu nama hostname-nya ya teman-teman. Karena ini yang router Debian, kita namanya samain aja ya teman-teman, RTR strip Debian ya. Untuk nama hostname-nya kita ininya kecil. Sini kita udah spasi, kita kasih nama RTR strip Debian ya teman-teman. Kita lihat apakah sama seperti di topologi. RTBR strip Debian sama ya teman-teman. Lalu kita coba enter ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini bisa kita sendiri, di sini tidak ada error ya teman-teman. Jadi ini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba cek lagi ya teman-teman menggunakan command hostname ctl, apakah hostname-nya sudah berubah. Kita coba cek hostname ctl lalu enter. Nah, di sini bisa kita sendiri untuk hostname yaitu sudah berubah jadi RTR Debian ya teman-teman. Kita coba keluar dulu dari mode rootnya teman-teman, kita exit. Nah, kenapa di sini masih hostname-nya RTR Debian ya teman-teman? Caranya karena ini masih ini ya teman-teman. Caranya kita keluar dulu ya teman-teman, kita exit. Nah, kita keluar seperti ini lagi ya teman-teman.
bisa kita sendiri di sini untuk hostname itu berubah jadi rtr strip debian ya teman-teman. Nah, kita coba login ya teman-teman. Nah, coba login. Maaf di sini saya lupa dengan usernya teman-teman. Saya coba lihat dulu. Saya sudah ingat untuk namanya. Debian server, kita enter, masukkan password. Nah, di sini bisa kita sendiri untuk hostname-nya itu sudah berubah jadi rtr strip debian ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengganti yang debian server sama ubuntu server ya teman-teman. Kita untuk ininya saya close aja dulu. Kita coba buka yang ubuntu ya teman-teman, ubuntu sama debian server ya teman-teman. Nah, di sini ada ubuntu server. Kita coba start. Kita tunggu dulu ya teman-teman untuk startnya. Nah, nantinya kita akan sesudah mengganti hostname Ubuntu, nanti kita akan mengubah hostname Debian server ya teman-teman. Kita coba lihat apakah sudah selesai apa belum. Ini kita tunggu dulu. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, hostname itu adalah untuk label atau nama unik yang ditetapkan suatu perangkat atau host dalam jaringan komputer ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, misalkan kalau kita sebelum diganti hostname-nya itu hostname defaultnya itu yang ini juga Debian, yang root yang Debian yang dipakai untuk router itu hostname-nya Debian, dan Debian server ini hostname-nya juga Debian ya teman-teman. Nah, nanti ketika kita mengkonfigurasi ada dua user atau hostname yang bernama Debian ya teman-teman, jadi kita bingung. Nah, kali ini pada konfigurasi hostname ini adalah untuk menghindari kebingungan itu ya teman-teman, supaya nanti mengkonfigurasinya ada namaan ya teman-teman. Oh, jadi kita tahu ketika kita mau mengkonfigurasi di router Debian, nanti hostname itu ada router Debian ya teman-teman, tidak ke Debian server ya teman-teman. Nah, di sini untuk proses ininya lumayan lama ya teman-teman, tidak tahu kenapa. Kita akan coba aja running satu lagi ya teman-teman yang Debian server sambil menunggu yang si Ubuntu server ya teman-teman. Kita coba perkecil. Nah, ini enter. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini yang Ubuntu sudah mulai jalan. Nah, di sini saya akan login dulu ya teman-teman. Untuk ininya kita login dulu. Maaf, ininya belum dingin. Kita coba login dulu. Masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu server ya teman-teman. Kita sekarang akan mencoba mengganti hostname si Ubuntu server ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman masuk dulu ke mode root. Nah, untuk di Ubuntu itu untuk masuk ke mode root sudo su ya teman-teman. Lalu masukkan password. Di sini teman-teman masuk ke home directory root ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman seperti tadi saja ya teman-teman, untuk mengubahnya hostname ctl hostname ctl bentar ya teman-teman. Di sini kenapa ini saya error ya teman-teman, Debian saya. Nah, di sini hostname ctl set lalu min ya teman-teman, min hostname lalu nama ininya teman-teman, nama hostname yang mau diubahnya. Kita coba lihat di sini untuk Ubuntu servernya yaitu spr2 strip Ubuntu ya teman-teman. Kita coba
SPR 2 strip Ubuntu teman-teman. Lalu enter. Nah di sini tidak ada error, berarti sudah betul ya teman-teman. Nah kita cek aja ya teman-teman untuk memastikannya. Hostname CTL, kita enter. Nah bisa kita sendiri untuk hostname juga sudah berganti jadi hostname SPR 2 strip Ubuntu ya teman-teman. Nah caranya untuk kita exit dulu. Nah di sini masih ini ya teman-teman, masih Juanda ya teman-teman. Teman-teman tinggal keluar dulu aja, nah exit lalu login kembali. Bisa kita lihat sendiri kalau login kembali itu hostname-nya ke ini ya teman-teman, ke reset. Jadi itu cara mengubah hostname di Ubuntu ya teman-teman. Nah kita coba close di Ubuntu server sudah. Sekarang kita tinggal di Debian server ya teman-teman. Ini kita close dulu aja ya teman-teman. Nah di sini kita ke VirtualBox-nya, kita coba. Oh mungkin karena ini ya teman-teman prosesornya. Nah bagian ininya satu itu gak kuat ya teman-teman untuk running Debian servernya. Kita coba dua, apakah berhasil? Kita start. Nah di sini ininya sudah mulai jalan ya teman-teman. Nah di sini kita enter. Kita tunggu dulu sebentar. Oh ternyata bisa ya teman-teman. Jadi tadi itu tidak bisa karena prosesornya itu satu ya teman-teman. Ternyata kalau prosesornya satu untuk running Debian server itu tidak bisa teman-teman. Kita masuk dulu. Nah ininya tampilannya pada penginstalan juga. Ini kita menginstal ini ya teman-teman. UI-nya keinstall ya teman-teman. Gak apa-apa lah. Ini tidak, teman-teman jangan khawatir kalau keinstall bareng UI-nya. Teman-teman bisa beralih ke mode CLI-nya kok, tinggal ketikkan maaf sistem sistem. Benar teman-teman, saya lupa untuk ininya, saya sudah ingat. Maaf, di sini sistem untuk masuk ke mode ini ya teman-teman. Untuk masuk ke tampilan full GUI, no GUI atau CLI, teman-teman ketikkan aja ke terminalnya sistem CTL isolate multi strip user dot target ya teman-teman. Nah di sini kita coba lagi untuk mengubah ke mode CLI-nya. Teman-teman ketikkan aja di terminal Debian kalian sistem CTL isolate multi strip user dot target ya teman-teman. Kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah di sini kita akan otomatis langsung masuk ke mode CLI ya teman-teman, tidak ada UI-nya. Di sini saya login dulu. Oh maaf ya teman-teman, di sini saya salah memasukkan ini ya teman-teman, usernya router Debian server ya teman-teman seharusnya. Di sini masukkan password. Nah di sini sudah teman-teman. Nah bisa kita sendiri di sini untuk hostname-nya itu masih RTR Debian ya teman-teman. Nah caranya seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman masuk dulu ke mode root dengan ketikkan sumin lalu masukkan passwordnya. Nah di sini teman-teman ketikkan aja hostname CTL set lalu min hostname. Bentar teman-teman, kita lihat dulu hostname set lalu min hostname lalu nama hostname yang kalian butuhkan ya teman-teman. Karena ini di Debian server, kita lihat topologinya. Untuk Debian server untuk namanya itu SPR1 strip Debian ya teman-teman. Namanya SPR1 strip Debian ya teman-teman. Coba Debian, enter. Kenapa kita coba lagi ya teman-teman? Bisa di root satu hostname. Kenapa? Kita coba lihat dulu apakah ada yang salah di ininya.
hostname CTS strip hostname. Sekali yang salah, kita coba lagi aja lah. Kita coba cek aja dulu ya teman-teman, ininya hostname-nya apakah, oh ternyata masih RTL Debian. Kita akan coba ya teman-teman, ubah lagi. Mungkin tadi ada yang salah ya teman-teman. Kita ketikkan aja hostname CTL set strip hostname host. Oh ternyata yang ini tidak pakai T ya teman-teman, jadi salah. Hostname seharusnya host pakai T ya teman-teman. Hostname teman-teman, hostname maaf ini typo, hostname lalu namanya teman-teman. Kita coba spr 1 strip Debian ya teman-teman, Debian lalu enter. Nah di sini tidak ada seperti ini lagi, berarti ini sudah benar ya teman-teman. Kita cek dulu ya teman-teman, apakah ini sudah benar. Nah bisa kita sendiri untuk hostname itu sudah ganti jadi teman-teman. Nah jadi SPR 1 Debian ya teman-teman. Kita exit dulu, exit. Nah di sini bisa kita sendiri untuk ininya hostname berubah menjadi SPR 1 strip Debian ya teman-teman. Kita login. Maaf ya teman-teman, saya salah usernya teman-teman, ini pasti salah. Nah maaf, seharusnya Debian apa betul. Kita coba lihat Debian server, enter, masukkan password. Nah bisa kita sendiri untuk hostname sekarang jadi SPR 1 Debian teman-teman. Nah jadi itu saja pembahasan pada konfigurasi hostname ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar konfigurasi host ya teman-teman. Nah yang pertama kita buka dulu Debian kita perkecil. Apa itu host ya teman-teman? Nah host itu berfungsi untuk ketika kita ngeping atau lain-lain ya teman-teman. Misalkan kita itu ngeping, kalau biasa kita itu ngeping menggunakan IP address-nya teman-teman. Nah kalau kita menggunakan host itu kita bisa ngeping bukan pakai IP address ya teman-teman, melainkan nama hostnya atau IP address ya teman-teman. Nah caranya teman-teman masuk dulu ke Moodle, zoom in untuk mengubahnya, masukkan password. Nah di sini teman-teman untuk mengubah hostnya teman-teman ketikkan aja nano slash etc slash host ya teman-teman, host enter. Nah di sini bisa kita lihat sendiri, di sini ada dua ya teman-teman, ada localhost sama yang di bawahnya teman-teman. Nah sekarang kita akan mengubah ini ya teman-teman, ini itu kita ubah jadi strip, maaf teman-teman, kita hapus, kita sini. Nah di sini ya jadi maaf masih salah, kita scroll lagi. Nah di sini kita kasih strip. Nah yang misalkan di sini ya teman-teman ada localhost ya teman-teman dan IP address ya teman-teman. Nah localhost itu adalah ibaratnya kita sendiri ya teman-teman, dan yang di sini itu IP address yang bisa kita ping ya teman-teman. Nah sekarang kita akan mengubah hostnya itu menjadi router strip Debian, router Debian com ya teman-teman. Ininya tergantung user kalian ya teman-teman, itu router Debian itu user kalian ya teman-teman. Nah untuk ininya kita ubah jadi pakai strip ya teman-teman, jadi RTR Debian ya teman-teman. Nah, sesudah kita selesai mengkonfigurasinya untuk clone-nya teman-teman tinggal tekan aja Ctrl X lalu Y lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping misalkan IP 127.0.1.1 teman-teman. Biasanya kita ngeping gitu kan teman-teman, ngeping IP address-nya menggunakan IP address-nya teman-teman. Kita coba ping 0.1.1, kita coba enter. Nah di sini bisa kita sendiri berhasil ya teman-teman. Nah bagaimana kalau kita itu ingin ngeping ini ya teman-teman,
Oh, nggak bisa di scroll ya. Ngeping ininya si namanya teman-teman. Nah, teman-teman ketik aja ping tadi itu namanya RTR strip Debian ya teman-teman. Enter. Nah, di sini bisa kita sendiri itu bisa ngeping ya teman-teman menggunakan nama teman-teman. Kita coba lagi ping. Maaf saya sedikit pak, kita coba ininya gak bisa di scroll ya teman-teman, scroll ke atas. Kita coba aja lihat menggunakan nano slash etc slash host enter. Nah, bisa kita sendiri kita akan coba ping menggunakan nama ini ya teman-teman, localhost RTR strip Debian strip. Yang kita coba ping RTR strip Debian dot router Debian titik com teman-teman, enter. Nah, di sini bisa juga teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengganti ketiga ini ya teman-teman. Ketiga kita sudah mengganti yang router Debian, sekarang kita akan mengganti yang Debian server sama Ubuntu server ya teman-teman. Kita langsung aja ke pembahasannya. Karena ini sudah, saya akan close aja. Nah, di sini kita akan buka dulu yang ini ya teman-teman. Yang Debian server. Kita start. Nah, sambil menunggu proses running Debian server, kita akan mencoba mengkonfigurasi dulu yang ini ya teman-teman, yang Ubuntu. Terus enter. Nah, kalau yang Ubuntu saya sudah siap dari tadi ya teman-teman. Nah, kalau di Ubuntu sama saja teman-teman. Caranya teman-teman masuk dulu ke mode root. Untuk masuk di Ubuntu itu nano su. Oh maaf ya teman-teman. Aja dulu. Sudo nano maaf ya teman, sudo su ya teman-teman, jadi salah masukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman masuk dulu ke home directory root. Lalu di sini caranya teman-teman nano slash maaf salah slashnya slash etc slash host ya teman-teman. Kalau enter. Nah, di sini bisa kita sendiri, di sini cuman ada satu ya teman-teman bagian localhostnya. Nah, kita akan coba ubah ya teman-teman yang ini. Kita tambahkan di sini ini itu SPR2 teman-teman. Kita tambahkan. Oh, kita sebelah sini. Nah, tambahkan sebelah sini ya teman-teman. SPR2 strip maaf bukan Debian, Ubuntu dot Juanda. Coba .com ya teman-teman. Lalu yang maaf yang sebelah sininya, oh kita harus menggunakan spasi ya teman-teman. Di sininya kita tambahkan aja sama SPR2 strip Ubuntu ya teman-teman, Ubuntu. Lalu Ctrl E untuk keluar. Lalu untuk mengusirnya kita yes. Lalu enter. Di sini kita akan coba sumping aja ke localhostnya, yaitu SPR2 strip Ubuntu Ubuntu lalu .juanda lalu .com teman-teman. Enter apakah bisa? Nah, di sini bisa kita sendiri, bisa teman-teman. Sekarang kita akan coba ping SPR2 strip Ubuntu ya teman-teman. Enter. Di sini juga bisa ya teman-teman. Jadi itu caranya. Sekarang kita akan coba konfigurasi di Debian teman-teman. Tadi juga udah. Sekarang kita ke Debian servernya ya teman-teman. Tadi itu di router Debian. Untuk caranya kalau Debian itu seperti tadi sama saja ya teman-teman. Kita cari di terminal ya teman-teman. Untuk masuk ke mode CLI-nya. Teman-teman ketikkan aja sistem ctl
isolate ya teman-teman, isolate multi target, enter, masukkan passwordnya, enter. Nah di sini kita login dulu, router Debian server, masukkan password, enter. Di sini teman-teman masuk dulu ke mode root, sudo min, lalu masukkan passwordnya. Di sini teman-teman seperti tadi, nano slash ini yang muncul slashnya, nah bisa slash etc slash host ya teman-teman, lalu enter. Nah di sini kita akan mengganti ini ya teman-teman, ini bukan router, kita hapus maaf, kita untuk ininya itu maaf, oh bukan hapus, terus ini. Nah di sini itu untuk namanya itu, untuk Debian server itu SPR1 Debian teman-teman, namanya SPR1 strip Debian ya teman-teman, seperti ini, SPR1 Debian, lalu routerdebian.com. Nah untuk ininya kita ganti ya teman-teman, jadi SPR teman-teman, SPR1 strip Debian. Di sini sudah, kita keluar aja, Ctrl X lalu Y lalu enter. Di sini kita akan coba ping SPR1 strip Debian routerdebian.com. Enter, apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman. Ctrl C. Sekarang kita akan coba ngoping menggunakan ini saja ya teman-teman, SPR1 strip Debian. Kita coba di sini juga bisa ya teman-teman. Nah jadi itu cara untuk konfigurasi host ya teman-teman. Oke, untuk saja kita akan mengidentifikasikan IP address pada topologi. Nah di sini pada topologi saya sudah menambahkan IP address-nya teman-teman. Nah ini mana pada bagian host OS atau laptop kita itu memiliki IP address 192.168.56.1/24 ya teman-teman. Nah bisa kita cek sendiri di control panel untuk IP address yang didapat oleh laptop kitanya. Sini lalu ke change adapter setting, lalu teman-teman cari yang VirtualBox host only Ethernet teman-teman, atau yang ini. Nah teman-teman bisa ketik detail. Nah di sini kita mendapatkan IP address 192.168.56.1 ya teman-teman, sama seperti yang di topologi ya teman-teman. Nah untuk router Debian-nya kita akan menambahkan IP address-nya itu 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Dan untuk ke client Ubuntu ini kita akan menambahkan IP address 172.16.2/24 ya teman-teman, atau ininya si rootnya itu 172.16.1.1/24 ya teman-teman. Nah untuk adapter yang tersambung ke internal laptop itu kita akan menambahkan IP address-nya itu 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Dan untuk Debian servernya yaitu 10.10.10.2/24, yang satunya lagi yaitu Ubuntu server 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Nah jadi itu untuk mengidentifikasikan IP address pada topologi ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Nah nanti pada router kita akan terdapat 3 interface ya teman-teman. Yang pertama npost 3, npost sekian. Kita coba buka dulu aja ya teman-teman ininya, si Debian routernya, untuk melihat apa saja berapa saja interface yang tersedia ya teman-teman. Nah untuk mengeceknya teman-teman tinggal ketikkan aja
IP address ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita memiliki 4 interface ya teman-teman. Yang pertama itu LO atau look backup interface ya teman-teman. Nah, interface ini itu setiap HotOS juga itu memilikinya ya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang interface bawaan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada interface nPost 3 ya teman-teman. Nah, bisa kita sendiri. Nah, untuk interface nPost 3 itu adalah interface yang nyambung ke host OS ya teman-teman. Nah, di sini juga ada nPost 8 ya teman-teman. Nah, nPost 8 ini kita akan menyambungkannya ke internal network ya teman-teman. Dan di sini juga ada nPost maaf ya teman, NPO bukan O ini teman-teman, N0 tapi ya teman-teman, nPost 9 itu yang interface yang akan nyambung ke klien Ubuntu kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP pada routernya teman-teman. Nah, nanti kita akan menambahkan IP address nPost 3 itu yaitu 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Caranya teman-teman itu masuk dulu ke mode root sebentar. Nah, teman-teman itu masuk dulu ke mode root, nah, password. Di sini teman-teman tinggal ketikkan aja nano slash etc slash network network slash interface ya teman-teman. Nah, lalu enter. Nah, di sini bisa kita sendiri. Ini adalah untuk back interface ya teman-teman. Oh, ini masuk ke interface yang loopback atau interface yang LO ya teman-teman. Bentar, kita coba ini dulu yang kita exit dulu ya teman-teman. Exit. Bentar. Nah, teman-teman, kita akan menambahkan pada interface nPost 03 itu menambahkan IP address 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Caranya kita ke sini. Nah, di sini kalau teman-teman sudah masuk ke tampilan ini, teman-teman ketikkan aja, maaf, kita enter dulu, in pages nPost 3 inet. Nah, untuk ininya statik ya teman-teman, jangan DHCP, statik. Enter. Kalau di sini teman-teman tambahkan IP address-nya dengan ketikan komen address ya teman-teman, address lalu IP address-nya 192.168.56.10 teman-teman. Nah, karena di sini menggunakan subnet mask, teman-teman tinggal tambahkan aja. Untuk nambahkannya teman-teman tinggal ketikkan aja netmask lalu masukkan subnet masknya 255 karena slash 24 itu 2 yang artinya 255.255.0 ya teman-teman. Lalu enter. Lalu di sini teman-teman tambahkan gateway ya teman-teman untuk mendapatkan akses internet ya teman-teman. Gateway ya teman-teman. Nah, di sini untuk gateway-nya itu ini ya teman-teman 192.168.56.1/24 ya teman-teman. Nah, untuk ketikanya gini aja teman, 192.168.56.1 ya teman-teman. Baik, sekarang kita sudah menambahkan IP address pada interface nPost 3 atau interface yang nyambung ke host OS ya teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan IP address pada nPost 8 ya teman-teman, atau interface yang terhubung ke internal network ya teman-teman. Caranya cukup mudah seperti tadi aja. Teman-teman ketikkan nPost nPost 8 maaf, nPost 8 lalu inet static
lalu enter, lalu di bawahnya address ya teman-teman untuk menambahkan IP address-nya. Untuk IP address-nya bisa kita sendiri di sini itu 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita tambahkan 10.10.10.1 ya teman-teman. Dan teman-teman masukkan subnet masknya teman-teman. Mas karena /24 berarti 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu sekarang kita akan tambahkan IP address pada interface npos 9 atau yang terhubung ke klien Ubuntu ya teman-teman. Kita di sini untuk caranya seperti tadi, interface npos 9 lalu inet static ya teman-teman. Enter, lalu di sini tambahkan address untuk IP address-nya yaitu 172.16.1.1. Lalu masukkan netmasknya. Di sini karena netmasknya /24 berarti 255.255.255.0 teman-teman. Lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini dulu teman-teman. Nah, kalau sudah ini teman-teman keluar aja dengan tekan Ctrl X, Ctrl sama X, lalu save mode buffer, yes, lalu enter ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat IP address-nya teman-teman. Address. Nah, di sini bisa kalian sendiri untuk IP address-nya belum tertambah ya teman-teman, karena kita belum merestart networknya. Caranya untuk merestornya adalah teman-teman ketikkan aja systemctl, sistem, maaf ini karena terlalu banyak jadi nggak bisa di tab, sistemctl, lalu masukkan restart networking ya teman-teman, networking, maaf, lalu enter. Nah, di sini sudah. Lalu teman-teman ketikkan aja if up npos 3. Nah, if up ini adalah untuk untuk mengganti IP, untuk menambahkan IP address yang sudah kita konfigurasi sebelumnya pada interface ya teman-teman. Enter. Lalu kita ke 8. Di sini terjadi no. Kita coba cek dulu aja teman-teman. Untuk melihatnya kita coba, mungkin ada kesalahan saat kita menambahkan IP address pada interface-nya. Network slash interfaces, kita enter. Di sini kita bisa lihat sendiri untuk ininya sudah benar ya teman-teman. Ini static, IP dan lain-lain sudah benar. Kita coba Ctrl X, exit. Kita coba cek aja teman-teman langsung IP address. Nah, di sini bisa kita sendiri untuk IP address-nya belum ditambahkan ya teman-teman. Mungkin ini ada kesalahan saat kita memasukkan IP address-nya teman-teman. Kita akan coba gini ya teman-teman, kita akan coba pakai command bar aja ya teman-teman. Kita coba masuk lagi seperti tadi, yaitu nano /etc/network /interfaces. Coba enter. Oh maaf ya teman-teman, kita coba close dulu. Kita harus masuk dulu, sudah tadi ini kita masuk dulu ke zoom masukkan ini, karena sudah kita masuk aja nano /etc/network /interface, enter.
Nah, di sini kita akan coba ganti komennya, teman-teman. Nah, kita akan menambahkan ya, teman-teman, bukan mengganti. Kita pakai kalimat auto and post 3, teman-teman. Kita tambahkan yang kayak gini ke bawah. Kita di sini juga tambahkan spasi 2, teman-teman. Auto and post 8. Kita tambahkan lagi yang bawahnya, teman-teman. Auto and post 9. Nah, di sini sudah kita coba apakah berhasil. Kita Ctrl X, save ya, lalu enter. Nah, di sini kita coba refresh ulang ya, teman-teman. Untuk merefreshnya seperti tadi, sistem CTL, lalu restart, networking ya, teman-teman. Maaf. Coba lagi, sistem CTL, restart, networking, enter. Ini tidak bisa, teman-teman. Kita coba langsung aja if up ya, teman-teman. Apakah berhasil? If up and post 3. Di sini karena not read. Oh, di sini katanya tidak membaca interface di ini ya, teman-teman. Jadi tidak bisa menambahkan. Kita coba balik lagi ke yang tadi ya, teman-teman. etc network /interfaces. Kita coba lihat, mungkin ini ada kesalahan di sebelah mana ya, teman-teman. Mungkin kita jangan pakai ini ya, teman-teman, auto. Coba delete. Coba delete autonya, teman-teman. Coba delete. Kita Ctrl X, lalu save. Yes, bentar. Kita coba restart dulu, teman-teman, apakah bisa. Dan cpl restart networking ya, teman-teman. Networking di sini sudah. Kita coba if up. Nah, tadi itu, teman-teman, kita tidak bisa if up ya, teman-teman, si interface and postnya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita sendiri. Di sini terbaca no interface and post 3 ya, teman-teman. Teman-teman, tadi ada kesalahan ya, teman-teman. Sekarang settingannya sudah benar ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba save, enter. Nah, di sini kita akan coba restart dulu ya, teman-teman. Sistem ctl restart networking ya, teman-teman. Networking, enter. Nah, sudah, kita coba if up ya, teman-teman. If up and post 3, enter. Di sini ada already, berarti sudah, teman-teman. Kita coba if up lagi. Kita bisa gunakan row atas ya, teman-teman. 8
lalu kita coba 9, enter. Nah, di sini kita akan coba cek IP address-nya apakah sudah benar, kita enter. Nah, di sini pada IP address-nya untuk maaf, kita coba ini dulu untuk endpost 3 itu IP address-nya itu sudah benar ya teman-teman, 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Dan untuk endpost 8 IP address-nya untuk internet network itu sudah betul juga ya teman-teman, 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Dan untuk endpost 9 yang mengadapter yang ke client Ubuntu itu 172.16.1.1/24 ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi IP address pada router itu cukup segitu saja ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada server dan klien teman-teman. Yang pertama kita buka dulu Debian kita. Nah, ini adalah Debian server kita ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman masuk dulu ke mode root, zoom in, lalu enter, lalu masukkan password. Nah, di sini teman-teman itu ketikkan aja nano slash etc slash network slash interface ya teman-teman, interface, lalu enter. Nah, di sini teman-teman ada tampilan seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal kita enter, kita tinggal tambahkan IPS ya teman-teman, IPS. Oh, kita tambahin ini dulu ya teman-teman. Halo endpost 3 inet static teman-teman. Lalu maaf ya teman-teman, salah. Halo strip hot plug ya teman-teman, hot plug, lalu endpost 3, lalu enter. Lalu di sini tambahkan IPS endpost 3, lalu inet static ya teman-teman, static, enter. Lalu di sini tambahkan untuk IP address-nya. Nah, bisa kita sendiri pada topologi kita teman-teman untuk IP address pada Debian server itu 10.10.10.2/24 ya teman-teman. Kita coba tambahkan addressnya itu 10.10.10.2 teman-teman. Kita enter, lalu tambahkan netmax-nya ya teman-teman, netmax. Karena tadi /24 berarti netmax-nya itu 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu enter, lalu tambahkan gateway ya teman-teman, gateway. Nah, untuk gateway-nya itu yang ini ya teman-teman. Nah, yang interface router Debian ya teman-teman, 10.10.10.1/24 teman-teman. Kita coba masukkan 10 maaf titik 10.10.10.1 teman-teman. Lalu kita save ya teman-teman dengan Ctrl X, lalu yes, lalu enter. Nah, di sini kita reset dulu ya teman-teman. Caranya seperti tadi, systemctl, lalu restart, sama seperti mengkonfigurasi menambahkan IP address pada router Debian ya teman-teman. Restart networking ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan if up ya teman-teman, if up endpost 3, kita enter. Ini sudah teman-teman. Kita coba cek IP address-nya. Kita cek. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri untuk mana itu tidak ada ya teman-teman. Kenapa ini tidak ada? Kita coba lihat apakah ada kesalahan di interface kita. Bisa kita sendiri
if up already configured ya teman-teman. Mungkin kita salah mengkonfigurasi, kita balik lagi ke tadi etc slash network slash interface ya teman-teman. Interfaces mungkin karena ini ya teman-teman, ada allow ini ya teman-teman. Kita coba hapus aja ya teman-teman. Kita coba Ctrl X, kita save, enter, lalu kita coba restart lagi sistemctl, restart, lalu networking, enter. Di sini sudah, kita coba if up ya teman-teman, if up endpoint 3, kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita coba cek IP address. Oh, ini karena terlalu banyak. IP address, kita enter. Bisa kita sendiri untuk IP address-nya itu sudah ada ya teman-teman, 10.10.2/24 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada Ubuntu server ya teman-teman. Untuk IP address-nya itu 10.10.10.3/24 dan untuk gateway-nya ini ya teman-teman, 10.10.10.1/24. Kita yang pertama kita buka dulu ya teman-teman Ubuntu kita, Ubuntu servernya. Nah, di sini teman-teman untuk mengkonfigurasi IP address pada Ubuntu itu beda ya teman-teman dengan Debian ya teman-teman. Caranya untuk pada Ubuntu teman-teman ketikkan aja sudo nano slash etc slash netplan slash installer type config titik yaml, atau teman-teman sesudah netplan ketik aja 002 kali langsung tab ya teman-teman, nanti akan otomatis terisi. Kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ada DHCP ya teman-teman, DHCP 4 ya teman-teman, atau di sini DHCP 4-nya true ya teman-teman. Ini kita ubah jadi static ya teman-teman, jangan true ya teman-teman. Jadi kita tidak akan menggunakan DHCP, jadi kita akan manual atau static ya teman-teman. Kita sudah masukkan static. Nah, di sini teman-teman, oh bukan static ya teman-teman, ternyata no. Di sini teman-teman bisa enter, lalu sejajarkan sama DHCP ya teman-teman. Nah, di sini sudah jajar. Teman-teman tambahkan addressing ya teman-teman, bukan addressing, address ya teman-teman, atau untuk menambahkan IP address-nya. Nah, di sini untuk IP address-nya itu 10.10. Maaf teman-teman, ada ini dulu, saya mau baca dulu ya teman-teman. Kita coba pause dulu. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Tadi ada penting ya teman-teman, ada kepentingan. Karena sudah, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk addressnya kita samakan seperti topologi untuk IP address Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3/24. Dan nanti untuk gateway-nya itu 10.1 ya teman-teman. Kita coba. Nah, di sini 10.10.10.3 ya teman-teman. Oh, maaf teman-teman, untuk ininya itu harus, aduh maaf ini kehapus semua. Untuk ininya kita harus tambahkan ini ya teman-teman, buka kurung kotak ya teman-teman, maaf. Nah, yang ini ya teman-teman, bisa di sini. Nah, di sini kita tambahkan 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan subnet mask, ya teman-teman, tidak menggunakan subnet mask kayak 255.25. Jadi langsung di Ubuntu itu bisa pakai /24. Nah, di sini kita enter. Kita tambahkan lagi harus sejajar dengan DHCP, yaitu gateway ya teman-teman. Nah, kita ketik gateway. Nah, untuk gateway-nya kita tambahkan 4 ya teman-teman. Kenapa ditambahkan 4? Karena itu gateway 4 itu untuk gateway IP versi 4 ya teman-teman. Nah, untuk gateway-nya seperti tadi yang saya bilang 10.1 ya teman-teman. 10.10.1 teman-teman. Oh, gateway-nya juga harus
pakai ini ya teman-teman, pakai buka kurung kotak. Kita coba temukan 10.10.10.1 teman-teman, kita tutup. Nah di sini karena sudah, kita Ctrl X untuk keluar dan kita save yes, enter. Di sini kita untuk menambahkan IP address yang sudah kita konfigurasi, teman-teman ketikkan aja sudo si netplan apply ya teman-teman, enter. Di sini kita coba cek IP addressnya. Nah bisa kita sendiri untuk IP address npos3 itu sudah, maaf kita coba lihat dulu ya teman-teman, kita coba pakai full screen ya teman-teman. Di sini untuk IP addressnya itu invalid ya teman-teman, ini mungkin ada kesalahan. Kita coba cari kesalahannya ya teman-teman. Kita untuk ininya di ini, di sini kita coba cari kesalahannya teman-teman. Di sini dikatakan bahwa gateway-nya itu salah ya teman-teman. Kita coba lihat lagi konfigurasi tadi, sudo nano slash etc slash netplan slash 00 lalu tab aja teman-teman, kayak enter. Nah di sini dikatakan tadi itu salah gateway-nya ya teman-teman. Kita coba lihat apakah ada yang salah. Oh mungkin harus pakai ini ya teman-teman, slash 24 ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman, kita tambahkan slash 24 ke gateway. Nah di sini kita tambahkan slash 24 lalu kita Ctrl X lalu save lalu enter. Kita coba ini apply ya teman-teman, sudo maaf sudo netplan apply ya teman-teman. Kita coba enter. Nah di sini masih invalid ya teman-teman gateway-nya. Nah kita coba cari masalah, cari solusinya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lagi cek dari awal ya teman-teman, ke ininya teman-teman, ke base-nya. Kita coba sudo nano slash etc, maaf, untuk pengecekan kembali ke penambahan teman-teman ketikkan aja nih ya teman-teman, sudo nano slash etc slash network. Oh maaf, karena ini di Ubuntu saya lupa, slash netplan tab enter. Nah mungkin kesalahannya ada di gateway ya teman-teman. Pada gateway itu kita tidak perlu memasukkan yang namanya buka kurung kotak ya teman-teman. Kita coba tanpa buka kurung kotak dan tidak perlu memasukkan slashnya teman-teman. Kita coba aja begini teman-teman, spasi ininya, yang atas juga kita pakai. Terus aja teman-teman, kita spasi aja. Ya coba save ya teman-teman, enter. Nah di sini kita coba apply ya teman-teman, sudo nano apply. Maaf, sudo oh maaf ya teman-teman, ternyata bukan sudo nano tapi sudo netplan apply, enter. Nah di sini katanya masih invalid ya teman-teman. Kita coba lihat lagi apa ada yang salah. Gateway di sini mungkin kita coba pakai spasi ya teman-teman.
kita masuk sudo coba masuk lagi ke settingannya nano /etc /network slash langsung teman-teman. Oh maaf, bukan network, ternyata netplan etc slash netplan slash langsung tab enter. Di sini bisa kita lihat-lihat sendiri ya teman-teman, takut ada yang salah. Mungkin di sininya itu kita tambahkan spasi ya teman-teman. Kita tambahkan gateway address DHCP-nya udah benar 0. Kita coba exit, kita save lagi ya teman-teman. Kita coba ini ya teman-teman, sudo netplan apply, apakah berhasil, enter. Nah di sini katanya masih unknown address ya teman. Oh ini addressnya teman-teman error ya teman-teman, berarti kita salah mengetikkan komen untuk menambahkan IP addressnya teman-teman. Sekarang kita akan coba address ya teman-teman ya, kita coba teman-teman, kita kembali lagi sudo nano slash etc slash netplan slash 00 enter. Nah di sini teh kita pas addressnya itu salah teman-teman, ternyata di sini itu harusnya, nah ini ya teman-teman, addresses. Kita coba teman lagi, maaf, addresses. Coba save ya teman-teman, Ctrl X lalu yes, enter. Kita coba lagi, percobaan sudah gagal beberapa kali, nggak apa-apa, supaya kita bisa teman-teman. Apply, kita enter. Nah di sini kita berhasil ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan IP address pada Ubuntu itu, ininya DHCP-nya itu harus pas addresses teman-teman, bukan address doang ya teman-teman. Dan pada gateway-nya itu tidak perlu pakai slash. Jadi kesalahannya ini cuma di gateway tadi itu pakai buka kurung kotak, dan di addresses ya teman-teman, seharusnya addresses tapi tadi cuma address ya teman-teman. Sekarang kita coba cek IP addressnya, kita enter. Nah di sini bisa kita sendiri untuk IP addressnya itu 10.10.10.3/24 ya teman-teman, sudah berhasil. Nah selanjutnya kita akan mengubah IP address pada Ubuntu client ya teman-teman, atau Ubuntu desktop. Kita buka dulu Ubuntunya teman-teman, client Ubuntu. Oh di sini kita ini dulu, power off dulu ini karena prosesornya agak kuat ya teman-teman. Atau di sini kita coba matiin salah satu dari ini ya teman-teman, kita matiin yang Ubuntu aja. Ya oke, kita sini kita start ya teman-teman, coba start yang client Ubuntu. Nah untuk menambahkan IP pada Ubuntu desktop ini lumayan ini mudah ya teman-teman, tidak sesusah yang tadi ya teman-teman. Kalau di Ubuntu desktop mah itu cukup lumayan mudah teman-teman. Ini ada ketikan apa ini, kita lihat dulu, test for wd kernel linux dokumen. Oh kita coba ini dulu ya teman-teman, mungkin kita tambahkan prosesornya ya teman-teman, sistem jadi 3. Oke, oh maaf, kita start, kita tunggu dulu. Nah apakah berhasil, kita coba lihat. Di sini terdapat try or install Ubuntu, apakah ini menginstal ulang ya teman-teman, kita coba lihat, padahal kita sudah menginstal pada video sebelumnya ya teman-teman. Di sini ada juga pre-install for Windows, mungkin karena ininya teman-teman RAM-nya sedikit, kita
coba besarin lagi untuk yang Ubuntu ini jadi 2 GB teman-teman, kita coba oke. Nah untuk yang Debian ini ya kita open aja ya teman-teman, kita coba ke lokasi ini ya teman-teman, kita coba Ubuntunya buka apakah bisa. Kita tunggu dulu sebentar, kita lihat. Nah, kita enter. Nah, di sini kita bisa ya teman-teman menjalankan Ubuntunya. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Sedikit lagi teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, nanti pada Ubuntu desktop ini kita akan menambahkan IP address 172.16.1.2/24 ya teman-teman. Dan gateway-nya itu 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, Ubuntunya di sini masih belum selesai, kita coba kembangin dulu aja ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah masuk ke Ubuntunya. Nah, cara untuk mengganti atau menambahkan IP address-nya, teman-teman tinggal klik yang di sini di atas. Oh, ini harus menginstal lagi dari awal ya teman-teman. Teman-teman ke wired and koneksi. Oh, jadi ini belum ini ya teman-teman, karena ini harus install dari awal ya teman-teman. Kita coba install Ubuntu. Kita coba install ulang dari awal lagi aja ya teman-teman. Kita continue. Nah, tunggu ininya kita normal installation ya teman-teman. Continue. Kita tunggu dulu. Ininya kalau bisa dari sini ya udah ada fiturnya, saya akan langsung aja ya teman-teman, karena ini belum bisa. Jadi kita harusnya install dulu aja kayaknya. Hmm, di sini karena saya tidak ada file yang penting, kita akan coba ya resedix dan install Ubuntu teman-teman. Kita install, kita tunggu dulu, kita tunggu dulu. Oke, mungkin untuk proses installnya ini lumayan, ini bakal lama ya teman-teman. Saya mungkin akan pause aja ya teman-teman, nanti pas ini pas sudah ininya ngeinstallnya dan pas proses menambahkan ini ya teman-teman IP address-nya, saya akan mulai lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses install Ubuntu desktopnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, cara untuk mengubah IP address pada Ubuntu desktop, teman-teman tinggal ke sini ya teman-teman. Di sini ada baterai atau apa saja, tinggal klik. Teman-teman klik wired connection, lalu wired setting, lalu di sini ada menu setting ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik. Lalu di sini ada IP versi 4 ya teman-teman. Nah, di sini karena DHCP ya teman-teman, defaultnya teman-teman pilih aja ke manual in ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP address-nya kita coba lihat di topologi, yaitu 172.16.1.2/124 teman-teman. Coba 192.17 oh 16.1.2 16.1.2 16.1.2 untuk networknya yaitu 255.255, maaf ini 5-nya kebanyakan, 255.0. Untuk gateway nya yaitu
ini ya teman-teman, 16.1.1. Kita buka 192.16.1.1 teman-teman, lalu apply ya teman-teman. Nah, jadi itu cara mengkonfigurasi IP pada server dan klien di topologi kita ya teman-teman. Oke, sekarang kita mencapai pembahasan terakhir ya teman-teman dari bab basic configuration, yaitu basic remote access ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu ingin meremote ini ya teman-teman, router Debian. Nah, si router Debian itu ada di rumah dan teman-teman itu sedang berada di luar rumah ya teman-teman. Jadi kita itu kan tidak harus ke rumah dulu untuk meremote si router Debiannya teman-teman. Teman-teman bisa meremotnya dimanapun, kapanpun ya teman-teman, melalui aplikasi tertentu ya teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman itu lagi di luar rumah misalkan ya teman-teman, tapi ada suatu kendala di router Debian kalian. Nah, teman-teman tinggal download aja teman-teman di Chrome aplikasi yang namanya Putih. Nanti teman-teman itu tinggal masukkan IP address-nya, lalu di host OS, lalu teman-teman bisa mengkonfigurasi router itu tanpa harus datang ke rumah ya teman-teman, jadi jarak jauh. Nah, yang pertama kita akan coba download Putih ya teman-teman. Nah, teman-teman ketikkan aja download Putih, lalu enter yang paling ini ya teman-teman. Dan teman-teman, oh maaf, ini mah cuma ini ya teman-teman, itu apa tuh namanya. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, teman-teman pilih aja yang ini ya teman-teman, 64 byte ya teman-teman, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownload lagi ya teman-teman. Nah, kita cari ya teman-teman. Nah, ini untuk aplikasinya kita open. Nah, ini teman-teman kalau misal untuk caranya teman-teman misalkan lagi mau nge-remote si Debian teman-teman. Nah, teman-teman cukup masukkan IP Debiannya teman-teman atau routernya. Misalkan ini 192.168.56.10. Lalu open. Nah, nanti ininya putihnya akan masuk ya teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar. Oh ya teman-teman, ada juga syaratnya untuk bisa mengkonfigurasi dari luar itu teman-teman itu harus ini ya teman-teman, bisa ngeping ke IP ini ya teman-teman, IP router Debiannya misalkan 56.10. Kita coba ping 192 titik berapa ini teman-teman, kita coba, kita lupa, 56.10, 56.10. Kita enter apakah bisa. Oh, di sini uncryable ya teman-teman, karena ini mungkin firewall saya belum dimatikan ya teman-teman, jadi putihnya juga tidak bisa mengaksesnya. Kita close aja ya teman-teman. Kita coba matikan dulu firewallnya teman-teman, sekalian tutorial matiin firewall. Teman-teman cukup cari aja di pencarian firewall. Kita ke firewall teman-teman, bukan firewall. Nah, ini ya teman-teman, firewall status. Kita coba klik aja. Oh, bukan yang ini nampaknya. Ini mah buat itunya. Kita coba cari lagi. Kita coba satu-satu aja ya teman-teman. Kita coba yang ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Teman-teman cukup ini aja ya teman-teman, matiin semua ini ya teman-teman. Nah, kita yes agar dia bisa ngeping ke luar ya teman-teman. Kita jaringan domain. Kita yes. Lalu ke sini lagi, lalu jaringan pribadi ya teman-teman. Lalu ini nonaktifin, kita yes. Nah, sudah X, kita close saja teman-teman. Kita coba ping lagi ini teman-teman, ke ping IP address si routernya. Tadi IP addressnya itu satu, oh maaf, kita lupa ketikkan ping 192.168.56.10. Enter.
Nah, ini lama ya teman-teman, ke tim out. Kita coba cek apakah benar referensinya 56.10 ya teman-teman. Ini kenapa los? Kita coba ping lagi. Ping 192.168.56.10. Enter. Di sini masih belum berhasil juga teman-teman. Kita coba cek status firewallnya teman-teman, apakah masih ada yang nyala. Di sini bisa kita sendiri, sini sudah mati firewallnya. Ini resiko tim out ya teman-teman. Mungkin kita coba ping ini aja ya teman-teman, dari Debian. Ping 92 untuk 68.56.10. Kita coba enter. Di sini bisa teman-teman. Kita coba ping IP kita 92.168.56.1 ya teman-teman, untuk IP kita coba ping. Itu uncryable teman-teman, atau ditolak. Mungkin karena server kita masih ada yang hidup, tapi di sini kita sudah mematikan semuanya ya teman-teman, dengan publik. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada kesalahan ya, bukan kesalahan, mungkin pada sistem firewall di Windows saya itu masih ada yang aktif ya teman-teman. Jadi intinya mah itu seperti menggunakan SSH ya teman-teman. Kita cari aja. Nah, kita coba apa itu SSH. Nah, seperti SSH ya teman-teman, protokol komunikasi koneksi antara dua komputer atau mungkinan akses jarak jauh yang aman ya teman-teman, transfer data dan berbagai layanan jaringan lainnya. Jadi nanti kita akan menggunakan putih agar misalkan ketika kita di luar rumah itu bisa mengkonfigurasi si router Debian ini ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pada basic configuration ini cukup segitu saja ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.